Saudara, kita lanjut lagi pada topik bagian yang kedua dari doa yang benar dalam konteks doa Bapa kami, yaitu kata, dikuduskanlah namamu. Matius pasal 6 ayat 9c. Dikuduskanlah namamu. Nah, kata ini menjadi satu kata yang menarik yang perlu kita pikirkan sama-sama untuk kita masuk pada pemahaman yang benar. Bagaimana memahami kata ini? Dikuduskanlah. Saudara, kata ini adalah merupakan satu bentuk pasif, ya, yang biasa dipakai menyatakan rasa hormat dalam doa-doa orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi doa itu mereka biasa menyebut kata dikuduskanlah, ya, itu menunjukkan satu sikap hormat mereka, satu sikap tunduk sepenuhnya. Jadi satu kondisi yang sudah menempatkan diri sebagai umat ciptaan yang harus tunduk dan hormat kepada Sang Pencipta. Sehingga dalam konteks orang Yahudi ini menjadi sangat menarik, saudara. Nah, seringkali menurut saya dalam konteks kita karena tidak mampu memahami teks, yaitu konteks pada waktu itu saat Yesus mengajarkan doa ini di budaya orang Yahudi, di pengertian orang Yahudi, akhirnya kita berpikir dengan dikuduskanlah namamu kita sedang menguduskan nama Allah. Nah, itu kan jadi bentuk aktif. Nah, ini jadi repot kalau pemahamannya begitu. Iya. Jadi ini satu bentuk pasif, saudara, yang dipakai sebagai satu wujud rasa hormat yang biasa ada dalam doa-doa orang Yahudi. Jadi kita mesti memahami dalam paham seperti itu, saudara. Nah, jadi istilah di sini kita harus hati-hati. Jadi mengakui bahwa Allah lah yang kudus. Itulah kata dikuduskan. Bukan kita yang menguduskan dia. Atau bukan karena kita dia dikuduskan. Bahkan sebaliknya, Alkitab menuntut kepada kita supaya kita hidup kudus sama seperti dia Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus. Itu kesaksian dalam Wahyu pasal 15 ayat yang keempat. Dan Allah yang kudus itu menuntut justru kita supaya kudus hidup kita. Ya. Jadi bukan kita yang membuat dia kudus. Jadi bukan kita sedang memberi status kepada Allah. Kita bukan sedang menempatkan dia menjadi Allah yang kudus. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Jadi itu justru adalah penempatan diri kita di hadapan dia yang kudus. Itulah bentuk pengakuan kita. Ya. Karena itu saudara, kalau ini merupakan aktiviti dari umat, sehingga membuat dia menjadi kudus, atau karena kita memberi pengakuan kudus supaya dia kudus, waduh ini ngeri sekali saudara ya. Nah di sini saya pikir kita seringkali harus berhati-hati begitu loh. Ada satu pujian yang saya mengerti pasti maksudnya mungkin baik begitu. Tapi kalau dipikirkan secara teologi jadi mengerikan. Ya, tinggikan namamu misalnya ya. Sekarang kan kita mengatakan tinggikan namamu kenapa? Karena namanya belum tinggi begitu. Ya, kalau disuruh namanya ditinggikan karena nama dia belum tinggi, apa nggak gaut nih saudara? Iya kan? Nah, oleh karena itu dalam paham-paham yang nggak terlalu kuat, yang tidak sistematis, kita hanya tanpa sadar bisa terjebak kepada satu pola yang salah. Sehingga kita menjadi satu semacam semangat agama duniawi. Allah itu tergantung bagaimana kita. Kalau kita akui dia berkuasa, maka dia baru berkuasa. Kalau kita akui dia kudus, maka baru dia kudus. Lalu kita bilang, tinggikanlah dirimu mengatasi segala langit dan bumi dan segala macam. Dah begitu ya. Kenapa kita mesti suruh dia? Begitu. Oh memang nama dia sudah tinggi kok, sudah agung. Ya. Seharusnya kan kita mengatakan langit dan bumi ya tidak dapat mengatasi keagunganmu misalnya. Itu kan kalimat lebih tepat. Engkaulah Allah yang tinggi, yang mengatasi segala langit dan bumi. Nah, itu tepat. Tapi kita katakan tinggikanlah namamu. Waduh, itu dalam konteks bahasa Indonesia gawat sekali begitu ya. Itu satu nada perintah atau nada untuk mengubah diri dari kurang tinggi menjadi lebih tinggi. Nah, ini kan jadi rawan, saudara. Nah, karena itu kita harus perhatikan baik-baik dalam budaya kita pemahaman seperti itu apa, mengertinya apa. Karena jangan lupa saudara, puji-pujian adalah satu kalimat yang nggak mungkin kita jelaskan dalam arti kata. Ini kan bukan ceramah begitu ya, sehingga ada footnote-nya. Puji-pujian adalah dipahami dari apa yang kita katakan. Nah, jadi kalau salah sampai kita dalam syair sebuah puji-pujian, hancurlah semua. Karena tujuan yang semula tidak lagi dapat tercapai saudara. Jadi dikuduskanlah harus dipahami secara tepat. Dikuduskanlah adalah menempatkan diri secara pas sebagai umat di hadapan Allah yang tidak kudus. Dikuduskan adalah
Satu rasa hormat karena menyadari saya bukan apa-apa, tetapi Tuhanlah yang apa-apa di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, dikuduskan sebagai wujud kerendahan hati dan merendahkan diri dalam doa kepada Bapa yang di sorga. Iya, Allah yang jauh yang mau mendekatkan diri kepada Bapa yang di sorga. Itulah hormatku karena Dia kudus. Sementara aku bukan yang kudus. Tetapi Dia sudah menguduskan aku. Sehingga aku boleh menerima status disebut anak Allah. Ingat kalimat yang saya bicarakan minggu sebelumnya. Ya. Status yang kita dapat itu membuat kita menjadi kudus. Bukan karena kita kudus. Tapi karena kita dikuduskan oleh Allah yang kudus. Allah yang suci. Dia membuat kita memiliki status seperti itu. Dianugerahkannya dengan harga darah Yesus Kristus. Nah, saudara. Bagian kedua yang perlu kita pikirkan adalah namamu. Apanya yang dikuduskan? Namamu. Nah, nama saudara ini juga harus hati-hati sekali begitu ya. Nama dalam tradisi Yahudi bukanlah sekedar panggil. Tetapi nama lebih menyangkut atau menuju kepada pribadi, saudara. Jadi nama itu satu pribadi. Itu sebab nama-nama orang Yahudi itu ya di dalam hal konteks orang-orang beriman gak sembarang kan. Karena itu menunjukkan pribadinya. Bukan berarti juga semua orang begitu. Karena banyak juga orang sembarangan bikin nama begitu. Padahal sebenarnya nama itu punya meaning seperti itu dalam kalangan orang Yahudi. Ini sangat berbeda dengan kita-kita. Kita-kita orang Indonesia nggak punya paham seperti itu, saudara. Waktu kita bikin nama, ya, seringkali kan kita pilih nama yang bagus begitu ya. Yang kira-kira sebenarnya si A ini dibikin nama begini, si B dibikin begini, ya enak di telinga atau enak dipanggil, atau juga mungkin sekedar cari satu nama yang punya makna. Padahal mungkin alasan itu cuma semacam alasan Kristiani. Bikin namanya Matius, bikin namanya Markus, bikin namanya Lukas, Yohanes itu nama yang populer misalnya gitu ya, Paulus begitu kan. Tetapi why? Nah ini ada sebenarnya yang bisa jelaskan. Ya, karena itu nama rasul gitu, itu nama Kristiani. Gitu. Nah, waktu disebut dikuduskanlah namamu saudara. Ini maka kita harus berhati-hati sekali karena ini menyangkut pribadinya. Jadi artinya, engkaulah pribadi yang kudus itu. Itu loh. Yang kepadamu aku hormat. Itu pahamnya. Jadi itu pengertiannya. Jadi dikuduskanlah namamu bukan namanya nggak kudus lalu kudus. Atau kita menguduskan nama dia. Tidak. Tapi dikuduskanlah namamu adalah engkaulah pribadi yang aku hormat. Engkaulah pribadi yang kepadamu aku tunduk. Ya Allahku. Itu maksudnya. Nah itu sebab saudara. Kalau kita melihat ini di dalam paham yang pas. Maka kita akan melihat misalnya nama Yesus. Ya. Kalau saudara melihat nama Yesus, apa yang ada dalam benak saudara? Nah ini penting sekali untuk kita pikirkan sama-sama. Jadi, ada orang mengatakan, nama yang kau berikan padaku, yaitu namamu, begitu ya. Lalu sebelum malaikat Allah Bapa di sorga, namanya siapa? Namanya Yesus, begitu. Nah orang mulai bermain-main, saudara. Saya pikir dengan satu nama dalam pengertian panggilan, gitu. Ya. Orang lupa bahwa Yesus adalah nama yang umum. Yesus adalah nama dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Ibrani adalah Yosua. Ibraninya Yosua, Yunaninya Yesus. Jadi nama itu nama sebagai nama panggilan umum, saudara. Ya. Yesus berarti yang menyelamatkan umatnya seperti pada Matius pasal 1 ayat 21. Itu penjelasannya. Tetapi memang harus kita hati-hati lagi. Karena ada banyak nama Yesus. Minimum pada waktu Yesus mau dibebaskan. Ada penawaran begitu dari Pontius Pilatus. Dia coba mau membebaskan Yesus begitu. Nah biasanya pada hari itu ada yang mau dibebaskan. Ditawarkan 2 orang. Ya, dalam Matius pasal 27 ayat 17. Saudara bisa melihat di sana. Siapa yang ditawarkan? Pontius Pilatus bilang, aku akan membebaskan salah satu di antaramu. Siapakah yang kalian pilih? Yesus Barabaskah? Atau Yesus Kristuskah? Nah, saudara, ada 2 Yesus loh. Ini Matius secara menggelitik sekali menempatkan kalimat itu begitu. Mengingatkan satu tragedi yang pahit bagi kita. Ada 2 Yesus yang ditawarkan, mana yang mau dibebaskan? Cuma satu Yesus Barabas, satu Yesus Kristus. Yang membuat Yesus penting di dalam pribadinya itu, yang menyelamatkan itu, adalah kata Kristosnya, yaitu Mesias yang diurapi. Dialah yang diurapi untuk menyelamatkan, bukan Barabas. Sekalipun Barabas bernama Yesus. Ya. Karena Mesias dalam bahasa Ibrani
Kristos atau Kristus dalam bahasa Yunani. Itu membuat Yesus berbeda dengan yang lain. Dia adalah pribadi yang diurapi oleh Allah, pribadi yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi karyanya itu yang penting. Sehingga kalau kita menyebut nama Yesus Kristus, kita teringat kepada apa yang dikerjakannya. Bukan sekedar teringat kepada namanya. Nah, ini harus hati-hati. Nama sebagai panggilan. Karena memang konsep kita, benak kita, otak kita orang Indonesia, ya nama ada panggilan. Iya kan? Paling banter kalau orang-orang tertentu berkesan, begitu kita sebut namanya, langsung saya ingat loh. Orangnya lucu sekali, begitu kan ya. Ada memorinya, begitu. Tapi kalau mau ingat nama Yesus, saudara yang kekasih, ingat kepada pribadi. Nah, ini harus saudara tanamkan dalam diri saudara. Sehingga setiap kali saudara menyebut Yesus Kristus, saudara ingat kepada Allah yang penuh cinta kasih. Allah yang mau datang. Allah yang menyelamatkan kita. Bagaimana kita tidak menghormati dia. Bagaimana kita tidak menguduskan nama dia. Bukan nama dalam pengertian nama Yesusnya itu. Lalu saudara tempel-tempel di dinding rumah. Lalu saudara bikin keramat. Bukan. Tapi nama yang di dalamnya ada keselamatan itu. Pribadinya itu loh. Karyanya itu loh. Begitu. Tapi jangan lupa. Nama itu adalah pribadi. Ya. Nah, jadi situ mesti saling mengikat ya saudara yang kekasih. Sangat berbeda dengan apa yang kita pahami. Nah, jadi saudara, nama atau pribadi yang berkuasa, nama atau pribadi yang kudus, jangan dibuat menjadi nama yang mistis untuk mantara Kristen. Artinya kalau berdoa begitu ya, kita bilang dalam nama Yesus begitu ya, pasti ampuh begitu. Saudara, yang menarik sekali dalam doa Bapa kami, enggak ada nama Yesus. Ya, tidak dikatakan ditutup dalam nama Yesus. Enggak ada, saudara. Nah, waktu Yesus mengajarkan ini, kenapa enggak ada? Karena apa? Karena waktu kita menyapa Bapa, itu kita sudah menyebut Allah yang Tritunggal itu kan ya. Karena dalam doa Bapa kami kan nggak diajarin juga Roh Kudus kan. Emangnya kita nggak berdoa pada Roh Kudus? Iya kan? Tanpa Roh Kudus mana bisa kita berdoa kan gitu. Kenapa nggak disebut Yesus? Maka sapaan Bapa itu sendiri kita sudah menyapa Allah mana? Allah yang Tritunggal. Nah, jadi saudara nggak boleh sampai terjebak membuat nama itu menjadi mistis, lalu membuat nama itu semacam mantra. Kalau disebut pasti beres. Kalau lupa nyebut nanti doanya nggak perfect. Hati-hati loh saudara. Jangan jadi gitu dong, gitu loh. Ya, belajar kita baik-baik. Jangan jadi fanatik dan karu-karuan. Nah, jadi namamu atau namanya adalah nama yang segala kemuliaan hanya baginya. Itu sangat terasa sekali dalam Mazmur Pujian nomor 115 ayat 1 bagian A dan B. Ya. Dari Mazmur nomor 115 1AB itu kita melihat bagaimana dialah kemuliaan dan segalanya lah kemuliaan. Itulah dikuduskanlah namamu. Karena bagimulah kemuliaan. Terasa sekali dalam pujian Mazmur saudara. Nah, jadi kalau kita memahami dikuduskanlah namamu dalam konteks Yahudi, ini menarik sekali. Satu penghormatan yang mendalam. Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami hormati. Bapa yang segala kemuliaan hanya bagimu. Bapa yang kepadamu kami tunduk sepenuhnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih. Di sini kita melihat bahwa nama Yesus, nama Allah adalah pribadi yang telah mengerjakan karya yang luar biasa di dalam hidup kita. Nama yang bukan sekedar nama panggilan. Karena kalau nama panggilan ada Yesus yang mengecewakan di dalam Alkitab, yaitu Yesus Barabas. Iya kan? Tapi ada Yesus yang menyenangkan. Yesus yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Itu muncul sekaligus. Ya. Di kalimat lain nggak muncul, di Injil-Injil lain nggak muncul, cuma di Injil Matius. Nah, munculnya kalimat itu bagi saya mengingatkan kepada kita orang-orang zaman sekarang. Supaya jangan membuat nama itu jadi mistis karu-karuan. Padahal kepada pribadinya kita nggak hormat. Sikap hidup kita tidak seperti apa yang dia mau. Malah malu-maluin begitu ya. Jadi kayak jimat aja itu nama Yesus. Hati-hati saudara. Tuhan nggak mau itu. Dan lewat Matius kita diperingatkan. Kalau cuma nama Yesus ada yang bisa berbahaya. Jadi ada orang bisa memalsukan nama Yesus. Ada. Bisa pakai nama Yesus. Bisa. Matius 7 ayat 21, 23 bilang kan. Orang yang berdoa itu ingat toh. Mereka bilang kami sudah menyusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Ini kan namanya orang yang bikin banyak mujizat toh. Yang menurut kita adalah orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang pasti ke surga kan? Menurut kita. Tapi ternyata ditolak oleh Tuhan. Tuhan bilang, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Malah disebut pembuat kejahatan. Nah, ini model-model orang yang pakai nama Yesus untuk
kepentingan-kepentingan mistis. Dia mau peralat Yesus, tapi suka mengatakan kalimat. Waktu dia mau memperalat Yesus, Yesus mau. Tapi pada saat yang bersamaan Yesus juga memperalat dia. Akhirnya, dia diperalat oleh Yesus untuk memuliakan nama Yesus. Sendirinya, tidak pernah sampai kepada Yesus. Nah, itu tragis. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, kalau kau pikir kau bisa mempermainkan Tuhan, oh, hati-hati. Mungkin hari ini kau sepertinya di atas angin, begitu kan? Sudah tipu, sudah sana, sudah sini. Kayaknya doamu penuh kuasa. Bisa, saudara. Tapi nanti dulu endingnya. Ya, hati-hati Anda. Sudah terlalu banyak contoh dalam Alkitab. Baca baik-baik Matius 7, 21-23. Jadi, bukan nama dalam pengertian panggilan tadi. Karena itu kita harus mengerti, kita harus memperhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Dikuduskanlah namamu adalah satu wujud kehormatan. Di mana kemuliaan hanya baginya. Ya. Jadi, dikuduskanlah namamu, maka ini adalah satu merupakan wujud pengakuan orang percaya, saudara. Wujud pengakuan orang percaya bahwa hanya Allah yang kudus. Wujud pengakuan orang percaya bahwa hanya Allah yang mulia dan baginya segala kemuliaan dikembalikan. Nah, jadi saudara, wujud pengakuan orang percaya ini satu wujud yang penting. Itu sebab pada waktu kita menaikkan doa Bapa kami, sampai pada kalimat dikuduskanlah namamu, kita langsung mengingat pribadi yang datang itu yang menyelamatkan kita itu. Pribadi Allah Tritunggal yang berkarya itu. Pribadi Allah Tritunggal dalam diri Yesus yang mengorbankan darahnya. Pribadi Allah Tritunggal yang dalam nama Bapa menyatakan kasihnya. Pribadi Allah Tritunggal yang dalam Roh Kudus memberikan pengertian dan bijaksana kepada kita. Keinsapan dosa pada kita. Sehingga kita boleh menyapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan kepada Bapa di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Itulah wujud pengakuan kita. Karena kita orang percaya, saudara. Dikuduskanlah namamu merupakan satu wujud penghormatan di dalam doa kita. Rasa hormat dan rasa respek kita kepada Dia. Di mana kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita. Untuk kita datang di hadapannya. Maka itu menjadi satu pengakuan bagi kita. Bahwa kita bukan apa-apa. Kita hormat sepenuh-penuhnya kepada Dia. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Dia. Seluruh kehidupan kita berikan pada Dia. Alangkah indahnya doa seperti ini. Doa yang penuh kesadaran menghadap kepada Allah Bapa di dalam surga. Doa yang dengan penuh kesadaran menempatkan diri secara tepat kepada Bapa di dalam surga. Karena itulah nanti doa-doa yang punya semangat ini. Permintaannya menjadi permintaan yang sangat luar biasa. Yang nanti tentu akan kita tiba. Ketika Dia mengatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak ngatur, nggak ngotot, nggak ngajar Bapa di dalam surga. Berapa cukup makanan itu. Begini akan kita pikirkan berikutnya, saudara. Karena itu, saudara yang kekasih, dikuduskanlah namamu, kita kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Dia. Kita kembalikan segala pengakuan hanya bagi Dia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu siapa kita dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Karena itu, saudara, kita sadar bahwa di dalam doa kita, Dialah Allah menjadi pusatnya, bukan kitanya. Hanya hati-hati ya. Di dalam doa kita, Dialah menjadi pusatnya, bukan kita. Kita yang berdoa ini seringkali menjadikan diri kita sebagai pusat doa, saudara. Ini memang bahaya sekali. Karena segala sesuatu apa yang kita bicarakan adalah menyangkut kita. Kita dan kita. Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, aku perlu itu. Tuhan ini, Tuhan itu. Karena Kau Maha Kuasa. Begini, pokoknya penuhilah dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita runtut, maka dalam doa kita menyadari. Lalu kita dengan jujur menemukan. Iya. Ini kok ambisi banget di dalam doa ini. Hanya ambisinya buat kita pribadi. Nggak ada tempat lagi buat Allah. Allah itu bukan lagi pusat doa kita. Tapi kita menjadi pusat doa. Hanya kita membuat doa itu semacam mantra. Seperti yang saya katakan tadi. Inilah membuat orang-orang kita tidak bertumbuh dalam hidupnya. Banyak waktu yang dihabiskannya berdoa. Mungkin pagi, siang, malam. Hari Minggu. Tapi heran. Perilaku dan kehidupan tidak ada perubahan. Nggak ada buah yang bisa dilihat dari hidupnya. Nggak ada hal di mana dia boleh menjadi berkat. Lalu orang berkata, sungguh. Ketika aku melihat dia. Aku melihat cahaya kemuliaan Allah. Wow. Why? Jawabannya sederhana, saudaraku.
Karena doa kita adalah doa-doa yang penuh tipuan di mana kita menjadi pusatnya. Sehingga dia tidak memberi perubahan kepada kita. Sehingga kita tidak makin bertumbuh dan beriman di dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Tapi doa yang dipenuhi dengan kesadaran yang utuh. Doa yang datang kepada Allah yang hidup dengan konsep yang benar. Maka menjadi doa yang benar yang membawa saudara pada pengenalan yang benar akan Allah yang benar. Berbahagia, saudara. Dan itulah kerinduan dari setiap kita. Dan itulah yang dirindukan oleh Yesus sebagai guru kita. Maka dia mengajarkan kepada kita doa ini. Dan dia mengatakan pada kita dalam kalimatnya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kiranya hidupku selalu sungguh-sungguh menyatakan kekudusan Allah, pribadi yang agung itu. Sehingga doamu, doaku menjadi satu doa di dalam respek yang penuh, yang sadar Allah kita adalah Allah yang kudus, yang menuntut kita hormat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang mengembalikan segala kemuliaan baginya. Maka seluruh permintaan doa kita adalah permintaan yang memuliakan nama Dia, bukan memuliakan namamu, namaku, bukan memuaskan hawa nafsuku. Kiranya saudara boleh mengkoreksi. Jangan-jangan saudara memang sudah salah berdoa. Mari kita perbaiki. Jadi Tuhan menolong.